Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Idamsi Family. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial bagaimana cara membuat gambar pondasi batu kali dengan AutoCAD. Oke, kita langsung buka dulu AutoCAD-nya ya. Ini kita menggunakan AutoCAD 2017. Masih loading, kita tunggu sebentar. Kita loading ya, masih menunggu. Oke, ini ada tampilan awal, kita pilih start. Coba kita buka aja yang sudah ada di sini ya, sudah. Oke. Untuk membuat pondasi atau menggambar pondasi batu kali, pertama kita harus persiapkan layarnya dulu. Tetapi untuk memulai gambar ini, untuk membuat atau setting layer sudah saya upload di video sebelumnya. Jadi kita langsung aja menggambar ya, kita tidak perlu setting dari awal. Kita anggap sudah bisa semua. Jadi pertama-tama kita buat garis ya. Ini dulu garis mendatar ya. Kemudian kita bikin garis vertikal. Oke, ini kita anggap lantainya yang merah ini ya. Kemudian ini asnya yang vertikal nih. Kemudian untuk ini kita offsetkan ke kanan 7,5. Ke kiri 7,5. Nah, ini kita anggap sebagai untuk nanti batu batanya ini ya, dinding. Kemudian dari lantai ini biasanya di bawah lantai ada slope. Slope-nya mempunyai ketinggian 20, biasanya 15 kali 20. Jadi kita offsetkan sebanyak 20 ya. Ini kita hapus yang tidak perlu. Ini kita hapus. Oke. Ini yang atasnya adalah untuk dindingnya. Kemudian dinding itu mempunyai plesteran di kanan dan kiri. Kita optionkan 2 saja. Kita anggap 2 untuk plesteran. Tadi kita offset ke kanan kiri dinding ini kita anggap 15 cm ya. Kita anggap 15. Maka kita optionkan ke kiri 7,5 dan ke kanan 7,5. Kemudian ini untuk garis yang tidak perlu kita hapus. Oke, bisa di dalam slope itu ada tulangannya, tulangan bekel dan tulangan pokok. Oke, ini kita optionkan 2 ke bawah, ya, ini ke atas 2. Ini nanti kita anggap untuk membuat tulangannya ya. Oke, kita hapus yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya. Ini kita anggap sebagai tulangan di dalam slope. Kemudian untuk berikutnya kita akan menggambar badan pondasi. Biasanya lebar atas pondasi ini adalah 5 cm lebih lebar dari slope yang di atasnya ini. Jadi dari slope ini kita optionkan 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Offset 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Kita extendkan ini ya, kita perpanjang. Oke. Kita hapus yang tidak perlu. Nah, mana yang tidak perlu kita hapus nih ya. Kemudian untuk ketinggian pondasi kita ya, badan pondasi ini bisa antara 70, 80, 75, 90 dan ya. Kita anggap aja badan pondasi tingginya adalah 70. Jadi kita offset 70 ini ke bawah untuk bikin batasnya. Oke, ini batasnya seperti ini. Kita potong yang tidak perlu. Kemudian untuk lebar bawah pondasi ini biasanya adalah 2,5 sampai dengan 3,5 lebar atasnya. Ini lebar atas tadi ya. Tadi lebar stroke ini adalah 15 tambah 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Jadi ini adalah 25. Seandainya lebar bawah pondasi adalah 3 kali dari lebar atas, berarti ini lebarnya adalah
75. Jadi ini kita offsetkan sebanyak 25 ke kanan, 25 ke kiri. Kita perpanjang. Ini kita hapus saja. Kita sambungkan ini, oke. Jadi trapesium yang tidak perlu kita hapus. Oke. Ini adalah sudah terbentuk badan pondasinya. Biasanya di bawah pondasi itu ada lantai kerja, ada urukan pasir, itu tebalnya adalah masing-masing 5 cm. Kemudian kita offset berarti ini 5 ke bawah untuk lantai kerja dan 5 ke bawah lagi untuk ketebalan pasir uruknya. Jadi guna pasir uruk ini ya biasanya untuk menahan ada rembesan air dari bawah, maka perlu ada urukan ini, dan lebih bagus lagi tambah lantai kerja. Oke, kemudian untuk galian pondasi biasanya dibikin miring karena tanah di Indonesia agak sedikit gembur, mungkin terjadi longsoran, maka dibuat galiannya miring. Seandainya tanah itu padat, bisa digaris dipotong lurus ke atas, tidak perlu miring. Kemudian kita gambar lebar bawah untuk galian pondasi ini harusnya lebih lebar dari lebar badan pondasi bawah ini. Ini kita lebihkan ke kanan 10 cm, ke kiri 10 cm, yaitu tujuannya agar orang yang nanti bekerja membuat atau membuat pondasi batu kiri ini bisa leluasa bergerak di sampingnya walaupun sempit ya. Jadi ada celahnya untuk bekerja. Jadi ini mungkin kita tambah 10 cm ke kanan dan 10 ke kiri. Ini kita mirrorkan juga bisa. MI. Nah, nanti ini nggak menyambung ini ya, nanti bisa kita bikin biar menyambung jadi satu ya. Kemudian untuk membuat kemiringan galian tanah yang miring ya, biasanya dialah 1:5, satunya ke atas, ini 5-nya ke atas, kemudian kesininya 1. Oke, bisa kita sambungkan ke sini, ini udah miring. Oke ya, nah, dari sini bisa kita perpanjang dan extend ke sana. Oke, ini kita mirrorkan. Ada jadi ini untuk galian tanah pondasi. Nah, ini dia. Ini kita hapus biar ini extend kan. Oke. Kemudian dari sini biasanya tanah asli itu di bawah lantai. Jadi lantai ini dari tanah asli biasanya naik 30 cm itu standar minimalnya. Kalau lebih tinggi lagi di atas 30, 50 ataupun 1 meter itu lebih bagus untuk antisipasi banjir jika di dekat kita banyak banjir, ataupun antisipasi seandainya ada kenaikan jalan apabila rumah kita di dekat jalan. Kita offsetkan 30 aja ya ke bawah. Ini adalah untuk tanah asli kita. Kita trim yang tidak perlu. Ini tidak perlu, nggak perlu. Nah, inilah tanah aslinya. Kemudian untuk di bawah lantai ini, kita anggap lantai ini ya, tentunya ada keramik, ada juga spesi, ada juga lantai kerja. Oke, untuk keramik dan spesi kita anggap saja 5 cm, offset 5 ke bawah ya. Kemudian offset 5 lagi ke bawah lagi untuk lantai kerjanya. Potong yang tidak perlu menggunakan trim, ini potong. Oke. Kemudian kita potong di sebelah kanan dan kirinya, segini aja mungkin ya. Oke, ini juga segini, sekitar sini sampai sini. Oke. Kemudian kita trim yang tidak perlu. Oke, yang atas begitu pula, yang tidak perlu kita trim. Oke, nah ini sudah terbentuk rangka untuk badan pondasi. Kerangka gambar pondasi, ada badan pondasi, ada slab, ada dinding, ada urukan pasir, urukan tanah. Oke, habis ini baru kita kasih
arsiran. Nah, tapi sebelum kita masuk arsiran, kita bedakan layarnya dulu. Masing-masing ini harus kita bedakan biar untuk ketika diberi nanti tidak ngeblok hitam tuh ya. Jadi ada gradasi tebal tipis garisnya. Biasanya untuk dinding ini ada dinding luar, dinding dalam. Nah, oke. Untuk dinding luar ini kita pilih klik layer ya, untuk pengingat aja kita pilih dinding luar. Kemudian yang dalam kita anggap dinding dalam, klik, kemudian pilih layer, cari yang dinding dalam. Oke. Kemudian untuk garis tanah biasanya kita anggap tebal ya. Bisa kita menggunakan garis yang berapa? Oke, di atas 30 ada enggak? Garis potong, garis tanah ini. Garis tanah. Oke. Kemudian untuk badan pondasi ya. Badan pondasi kita pakai aja yang bisa pula pakai dinding luar ya, nggak masalah. Oke. Kemudian ini biar nggak ini kali, ini kita bikin garis sendiri aja. Miring ini. Kita ini bikin garis kita mungkin 009, yang ini juga mungkin kita bikin ya. Kita bedakan garisnya lebih tipis. Oke. Kemudian dari sini kita kasih arsiran ya. Untuk badan pondasi ya, kita kasih arsiran pondasi batu kali, ketik H, heads, kemudian kita pilih di sini, cari yang arsiran, nah ini. Kemudian di sini kita atur berapa pasnya nanti, mungkin apakah 10 coba. Masih rapat ini ya, klik double, coba diganti 30. Nah ini. Ini masih ikut layar dinding luar, kita ganti layar arsiran. Oke, kemudian ini garis potongan dinding biasanya kita kasih arsiran juga. Arsiran dinding, nah ini dia, kemudian klik sini, klik ganti ke arsiran. Kemudian di sini kanan dan kiri adalah urukan tanah, kita kasih arsiran urukan tanah, kita offsetkan, kita head, kemudian kita pilih ya yang ini. Oke, kemudian ini coba tes di sini. Oh, ini masih miring. Kalau miring ini berarti kita klik double, kemudian untuk sudutnya ini 0, kita ganti coba 45. Kemana arahnya? Sama 90. Oh, 45 tadi ke atas ya. Oke, 45 udah ke atas, tapi ini skalanya kita ganti coba 30. Enter. Nah. Oke, kita kasih masuk ke arsiran. Juga yang sebelah sini kita ketik head, pilih ini ganti 30, ini ganti 45, enter, masuk ke sini. Ini masih ikut dinding luar, kita masuk arsiran. Oke, ini sudah terbentuk arsiran untuk
tanah dan batu kali. Kemudian di bawah ini ada lantai kerja, ya. Ketik H, kemudian kita pilih yang konkret beton nih ya. Ini 30, mungkin kita ganti 3, enter. Nah, di sini kalau enggak ini ganti 2. Oke, kita klik, masukkan ke layer arsiran. Jadi semua ya, ini arsirannya harus masuk ke layar arsiran karena layar arsiran ini udah kita setting garisnya tipis ya. Coba kita ganti ini ke arsiran. Nah, biar nanti nggak kita bolak-balik klik situ. Kemudian kita pilih ini urutan pasir, masuk ke ketik H. Kemudian pilih pasir sand mana? Konkret. Ini dia. Ini klik di sini. Nah, ini arsiran pasir. Kemudian di sini juga ada urukan ya, tanah sudah, di atasnya adalah lantai kerja. Kita anggap aja seperti tadi, head. Kita pilih lantai kerja pakai konkret aja di sini arsirannya. Ini. Kemudian klik di sini, klik di sini. Oke, udah masuk. Nah, tadi di sini atasnya ini adalah 5 cm adalah keramik dan spesi. Coba kita klik offset 2 di atas untuk keramiknya, ataupun 1 aja ya, offset 1 aja lah ya. Oke, kemudian kita hapus ini yang bawahnya, ini kita hapus juga yang enggak perlu. Kemudian ini, oh ini offset 1 ya. Oke, ini kita anggap ini tadi 0,9 ya. Kemudian di bawah ini ada spesi. Coba kalau kita pakai spesi ini offset tadi ini kan jaraknya jadi 4 tadi ini ya. 4 berarti ke tengah-tengahnya adalah 2, kita offset 2. Nah, ini masuk ke layar arsiran. Oke, kemudian ini kita kasih untuk arsiran spesi. Klik double, kemudian kita pilih. Nah, pilih yang batting. Nah, klik, pilih properties, klik kanan. Kemudian di skala ini land type kita ganti ini kan 1, kita ganti 3 aja boleh ya, jangan sampai. Oke, ini adalah arsiran spesi. Ini sama seperti ini, di sini kita optionkan 2 ke bawah tadi karena jaraknya ini ke sini adalah 4 ya. Oke, kemudian ini pindah ke arsiran, dan baru ini kita klik double, ini kita pilih batting. Nah, klik kanan lagi properties, kemudian di sini pilih 3. Oke, nah ini sudah jadi arsiran ya. Kemudian di sini masih kita kasih arsiran lagi untuk muka tanah aslinya. Kita offset aja sekitar 7 ya. Oke, 7. Ini juga. Ini juga nanti akan kita atur sebagai arsiran, kita sambung ini ya. Oke, kemudian kita hapus ini. Kemudian kita kasih arsiran untuk muka tanah asli. Ketik H, enter ya. Kemudian kita pilih yang art. Nah, ini. Oke, kemudian ini mungkin ganti 10 ke batas dulu berapa nih ya. Nah, ini udah miring tapi terlalu rapat kali. Berarti kita klik double lagi. 10 kita ganti 30 skalanya. Nah, ya jadi skalanya 30, angle-nya atau sudutnya 45. Oke. Nah, di sini kemudian kita hapus garis yang bawah ini. Oke.
Udah, ini sudah kita kasih arsiran untuk batu kali. Kemudian di potongan ini biasanya garis potongan adalah garis titik garis. Nah, coba kita klik double, kita pilih yang garis titik garis. Nah, ini oke. Kemudian sini juga klik double, pilih yang ini. Oke, ini juga pilih garis yang ini. Sama aja ya. Oke, dari sini kemudian setelah selesai memberi arsiran pada gambar kita, ini ada yang belum selesai nih ya. Di sini kasih tulangan pokoknya di sini ya, mungkin adalah satu. Ini geser. Oke, ini kita mirrorkan saja. Nah, jadi oke, mirror juga di sini. Nah, udah jadi ini ada tulangannya, kemudian kita kasih garis saja seperti ini ya. Oke. Kalau di pojok ini mau dibikin bengkok juga bisa, kita ketik F seperti biasa, kemudian ketik R, kemudian kita ketik 1, nah, baru klik sini. Nah, udah ngikutin tuh ya. Enter lagi, klik sini, kemudian di sini kan enter, klik sini, lagi ini enter, klik sini, klik sini. Oke, ini sudah jadi tulangan di dalam slop. Bisa kasih arsiran juga bisa, kita berikan aja ya. Kalau enggak kita kasih tulangannya, yang pokok kita kasih warna blok ini aja ya. Oke, solid ini oke. Kalau sudah kita membuat pondasi batu kali seperti ini, kemudian kita langkah selanjutnya adalah kita memberi dimensi atau ukuran. Nah, kita masuk ke sini ini ya, kemudian kita klik ini, kita pilih dulu skalanya. Kemudian udah saya bikin skala yang 1:25. Coba tes. Ini 15. Oke, kita pilih dulu di ininya, pilih layar yang dimensi. Oke, ini blok, pilih layar dimensi. Nah, kemudian yang bawah juga gitu ya, kita klik ini lagi. Oke, ini dari sini ke sini 5. Nah, ke sini. Kemudian ini sini. Kemudian yang bawah kita kasih ukuran juga. Oke, di sini mungkin di sini. Kemudian yang ini dari sini ke sini. Kemudian ini juga bisa kasih ukuran sama dengan yang sana tadi, nggak masalah. Langsung dari sini juga bisa. Kemudian yang continue, kemudian sampai sini sampai ke. Nah, ini sudah kita kasih ukuran ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti dipercantik lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita memberi keterangan ya. Kita bisa pakai ini ya. Kita pilih yang pakai multi ladder ini, kemudian kita pilih, saya sudah setting untuk ukuran yang dimensi skala 1:25. Klik, kemudian bisa kita klik di sini. Nah, ini klik dari sana. Namanya apa di sini kita kasih, pokoknya spesi. Oke. Kemudian pilih lagi sini namanya, sini
lantai kerja. Klik. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih namanya, sini adalah miring ini ya, kita hapus. Sini namanya adalah urukan tanah. Kemudian di sini bisa kita kasih, nah ini pondasi batu kali. Oke, kemudian di sini mungkin ini slope ya. Oke, ini slope 15 kali 20. Nah, ini udah kita kasih keterangannya. Jadi nanti di sini kasih judul bawahnya. Pada prinsipnya kita sudah bisa menggambar pondasi batu kali. Mungkin ini saja ya untuk membuat atau menggambar pondasi batu kali untuk tutorialnya. Untuk pertanyaan kalau ada yang kurang jelas bisa di komen. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.